Itu 3 bulan yang lalu nih Mas. Umurnya pinten ini? Umurnya berapa? 3 tahun 4 bulan. Oh, 2 tahun 4 bulan. Nggih. Gimana nih Bu awalnya ini kok bisa seperti ini? Lah niku nggih mumet potong rokok manten niku. Jadi sumet. Napa mboten? Nggih, ngantos kula niku mboten gadah korek ten pawon niku kula umpetke wong madosi korek kek mengke tumbas teng warung ki ambak. Korek ini Bu. Nggih. Nek kula paringi duit 2000 ngoten nggih nggih tumbas wonten niku anu korek ngoten. Mboten apa-apa. Ya. Terus berarti itu beli korek sendiri gitu. Iya, kalau gak dikasih ngamuk. Awalnya gimana Bu? Pintunya. Awalnya ya mungutin puntung rokok ngoten itu kayak terus ya ngambilin puntung rokok ya bapaknya yang ngerokok ya kayak dadine anu bekas bapaknya ngoten dipungut nek kula niku mboten ngertos nek. Wawune niku nggih munguti puntung rokok wong kayak lama-lama niku nggih dimut ngoten niku kayak dimakan sesep-sesep ngono disep. Terus berlanjut minta niku setiap mau depan maghrib minta nih. Kalau ada orang lewat-lewat itu minta nyebut namanya kayak minta jaluk rokok minta rokoknya katanya. Gitu. Sehari berapa batang nih? Ya semintane masa gak niku ntar masuk ke dalam rokokku mana mak rokokku ngoten. Nek mboten diparingi nggih ngamuk. Tak beli nang warung. Sampai malu sama orang minta-minta terus kok. Iya. Beli di warung 1-2 ribu. Rokoknya apa nih? Tak bawa ke orang pinter. Iya. Ya enggak sembuh. Kula niku pun berusaha nggih. Lalare. Apa saja langkah-langkah yang kami lakukan? Jadi yang pertama saya selaku psikiater melakukan pemeriksaan kepada anak tersebut untuk mengidentifikasi apa faktor-faktor yang mendasarinya. Apakah ini terkait dengan faktor fisik atau faktor murni psikologi. Kami juga sudah melakukan wawancara kepada kedua orang tuanya untuk menanyakan kronologisnya sampai anak tersebut diduga diasumsikan kecanduan rokok ya. Langkah berikutnya adalah kami membentuk tim. Jadi tim ini terdiri tidak hanya dokter jiwa, tetapi juga ada dokter anak, ada psikolog, dan juga ahli gizi. Karena kita harus melihat ini secara holistik. Dan hari ini kami sudah mengkonsultasikan ke dokter spesialis anak juga, dan sudah kami antar ke sana untuk dilakukan asesmen lebih lanjut. Dokter anak juga sudah melakukan pemeriksaan. Dan sekarang juga sedang kita telaah lebih jauh lagi dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan ronsen. Memang kami ada dugaan ke arah diagnosa tertentu, tetapi diagnosa itu belum tegak dan kami belum bisa menyampaikan kepada pihak wartawan ya. Nah, proses ini sedang berlangsung dan nanti setelah ada hasil ronsen ataupun ada hasil laboratorium yang menunjang, maka kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Seandainya memang indikasinya ini adalah karena faktor fisik, tentu kita akan kelola fisiknya juga. Tetapi kalau ini ada kaitannya dengan faktor psikologi, maka kita akan kelola semuanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa bekerja sama dengan pihak lain terkait dengan terapi-terapi perilaku. Seperti itu. Kalau belajar dari kasus lain mungkin yang pernah dihadapi, apakah ini semacam pengaruh lingkungan yang tetangga yang merokok, ayahnya dan sebagainya, atau keinginan itu sudah ada dalam tubuhnya sehingga dia seperti mencandu begitu? Iya. Secara umum. Saya tidak spesifik mengomentari kasus ini ya, tapi saya bicara secara umum ya. Secara umum itu anak itu adalah the great imitator. Ya, jadi peniru yang baik. Siapa yang ditiru? Ya, bisa orang tua, bisa lingkungan, bisa juga media sosial, ya. Tetapi kan kita harus menelaah kenapa mereka melakukan itu, gitu kan? Apakah mungkin ada kelainan lain yang mendasarinya?
karena memang ada juga kelainan-kelainan tertentu, misal yang kita sebut sebagai pika. Jadi pika itu adalah mereka makan sesuatu yang itu tidak lazim pada anak-anak. Jadi contohnya ada yang orang suka makan sabun gitu ya, anak kecil yang makan sabun, makan pasir, itu kemungkinan kasus-kasus seperti itu dimungkinkan. Atau mungkin ada indikasi kepada gangguan perilaku, sehingga orang tua itu memberikan apa yang diinginkan anak itu dalam rangka supaya anak tidak emosionalnya tidak menjadi lebih agresif. Tapi ini saya bicara secara umum ya, tidak mengomentari kasus ini. Tolong ini di highlight ya. Jadi saya bicara, makanya ini mesti kita lihat faktor-faktornya gitu. Bagi orang tua yang untuk mewaspadai anak-anaknya belajar dari kasus ini, kira-kira langkah awal apa yang mestinya diperhatikan sehingga tidak terjadi ke anak lain? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak itu adalah the great imitator. Jadi dia peniru yang baik. Maka sebaiknya orang tua juga introspeksi apakah ada sikap dan perilakunya yang berpotensi untuk ditiru oleh anak-anaknya. Tapi saya pikir tidak hanya orang tua ya, tetapi lingkungan juga semuanya harus introspeksi, memiliki tanggung jawab yang besar untuk tumbuh kembang anak. Ya, saya menyampaikan secara umum karena ini kan kita juga memberikan edukasi, informasi, karena kita juga tidak bisa serta-merta membuat suatu asumsi bahwa ini kesalahan orang tua, tidak bisa. Karena kita juga harus melihat secara keseluruhan bagaimana dari hasil tes psikologinya gitu. Ya, kalau tadi masih dalam tahap kita menyamakan persepsi tentang langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk kebaikan anak. Ya, memang anak itu ada fase yang kita sebut sebagai fase oral, fase anal, fase audipal. Di mana dalam fase oral, menurut teori Freud, itu orang mendapatkan kepuasan dari mulutnya, gitu ya. Memang ada satu teori yang mengasumsikan bahwa mereka yang perokok, ya, saya tidak bicara anak ini ya, tapi secara umum itu ada kegagalan pada fase oral, gitu ya. Tapi kalau untuk kasus ini saya belum bisa mengatakan seperti itu. Kalau Dok selama berpraktik pernah menemukan kasus yang sama? Kalau yang untuk rokok saya baru pertama kali. Tapi kalau kasus yang pika, yang makan makanan yang tidak lazim, itu pernah. Ya sebenarnya kalau seorang anak itu kan bukan orang dewasa ya. Dia belum memiliki pertimbangan seperti halnya kita, tetapi lebih kepada perilaku ini menimbulkan kesenangan, kan gitu. Jadi ada istilahnya itu apa ya? Ada reward, ini menyenangkan gitu. Nah sesuatu yang menyenangkan itu kan kemudian ada secara umum ya, saya tidak bicara si anak ini, kita semua kalau melakukan hal dan kita punya pengalaman yang menyenangkan kan ada naluri ingin mengulang gitu. Iya.